Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maguna Eliastuti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman R7A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat melakukan presentasi melalui video pembelajaran ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Hai, perkenalkan nama saya Rufita Yunur Sukma, NPM 2017-21-5013. Selamat pagi untuk yang menonton video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Dan jangan lupa tetap jalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kedua yaitu struktur menulis ilmiah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indah Uswatun Hasanah. Yang kedua ada Rufita Yunur Sukma, saya sendiri. Yang ketiga ada Anjani Wulan Sokawati. Dan yang terakhir Ariza Ferrari Raharjo. Baik, kita langsung ke materi struktur menulis ilmiah. Struktur menulis ilmiah. A. Judul. B. Pengantar. C. Pendahuluan. D. Merumuskan masalah. E. Metode dan hasil pemecahan masalah. F. Kesimpulan dan saran. G. Daftar pustaka. H. Kutipan. Materi pertama, A. Judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul sebuah karya ilmiah hendaknya singkat, namun dapat menggambarkan secara keseluruhan isi karya ilmiah tersebut. Judul sebaiknya juga tidak dimulai dengan kata kerja. Disarankan agar panjang judul tidak lebih dari 14 patah kata atau paling banyak terdiri atas 90 ketukan mesin tik. Oleh karena itu, dalam pemilihan judul hendaknya dipilih kata dan istilah yang padat makna, tidak mengandung kata klise, misalnya penelitian mengenai, gagasan mengenai, dan penelaahan terhadap. Sebaiknya judul tidak mengandung singkatan atau akronim, kecuali singkatan atau akronim itu telah dikenal baik oleh banyak orang. Contoh, APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PT Perseroan Terbatas, TVRI Televisi Republik Indonesia, WNA Warga Negara Asing. Beberapa contoh judul karya ilmiah. Adapun contoh judul skripsi, peningkatan keterampilan berbicara melalui media video, dokumenter, riwayat, Trans TV pada siswa kelas 7 SMPN 2 Gondang Sragen. Adapun contoh judul tesis, hubungan sosial dan status sosial di masyarakat Jepang dan Jawa yang diungkapkan dalam penggunaan honorifics, merendahkan diri dalam novel Yukiguni dan Anteping Tekad. Adapun contoh judul disertasi, analisis kebijakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Umum Kepolisian Republik Indonesia. Materi selanjutnya, pengantar. Pengantar sering disebut kata pengantar, namun pada penulisan ilmiah ini dipilih istilah pengantar untuk memberi makna bahwa pada bagian ini tidak hanya terdiri dari sebuah kata. Pengantar memuat hal-hal yang dianggap penting untuk disampaikan. Misalnya,
ucapan syukur, tujuan penulisan, isi singkat karya ilmiah, dan harapan-harapan. Tujuannya agar para pembaca mempunyai gambaran-gambaran tertentu tentang hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam era sekarang ini, seringkali terjadi bahwa suatu kegiatan, misalnya penelitian, tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, pada pengantar perlu dicantumkan ucapan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang memungkinkan terlaksananya suatu kegiatan, yang tadi misalnya suatu kegiatan penelitian. Namun, pihak yang diberi ucapan terima kasih hendaknya dibatasi hanya orang atau badan yang secara nyata memberikan pertolongan atau kontribusi yang berarti. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian, yakni pembukaan, isi, dan penutup. 1. Pembukaan. Bagian pembuka ini biasanya berada pada paragraf pertama hingga kedua kata pengantar. Pada bagian ini berisikan ucapan rasa syukur penulis, lumrahnya ucapan rasa syukur ditunjukkan kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat atau telah mendukung dalam pembuatan karya tulis ilmiah. 2. Isi. Bagian isi ini berisikan sedikit gambaran mengenai isi dari karya ilmiah tersebut untuk memberikan sedikit pandangan kepada pembaca. 3. Bagian penutup. Berisikan permohonan maaf, biasanya lebih ditujukan bila di kemudian hari ditemukan beberapa kesalahan dari karya ilmiah tersebut dan harapan penulis atau penyusun dari karya ilmiah yang telah dibuat. Biasanya harapan tersebut berisikan beberapa pandangan atau potensi lebih lanjut dari topik yang diangkat dalam karya ilmiah. Baik, sampai sini materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan penjelasan materi yang kurang dimengerti. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ariza Ferrari Raharjo. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.